Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah pertemuan ke-10 kita, yang mana pada pertemuan ke-10 ini kalian telah membuat suatu video ya atau tugas yang Ibu berikan pada minggu lalu di pertemuan 9 ya, mengenai respirasi. Nah, sebelum Ibu memulai, ada yang masih ingat apa itu respirasi? Ada? Ya, yang mau menjawab tolong diaktifkan mikrofonnya ya. Saya Bu mau menjawab. Ya, silahkan Suci. Jadi sistem respirasi yaitu adalah proses pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida yang terjadi di dalam tubuh manusia. Jadi pertukaran gas oksigen ya, bukan cuma pada manusia tapi pada hewan juga. Nah, minggu lalu ya, pekan kemarin Ibu sudah memberikan kalian contoh praktikum mengenai respirasi itu sendiri. Nah, dari hasil praktikum yang telah kalian laksanakan, di sini sudah ada tugas yang masuk, 3 tugas yang masuk mengenai praktikum respirasi itu sendiri. Nah, yang pertama kelompok 1 sudah mengirim tugas, kemudian kelompok 2 dengan kelompok 3 ya, itu Ibu sudah periksa tugasnya. Nah, sekarang Ibu akan membahas ya mengenai hasil praktikum kalian. Nah, Ibu ingin hasil praktikum dari kelompok 2 yaitu Suci dengan Alfian. Nah, tapi pada hari ini Alfian dia tidak masuk karena berhalangan ya, karena sakit, sehingga pemateri hanya Suci ya. Suci akan menjelaskan mengenai, kita akan melihat ya hasil praktikum yang telah dilakukan oleh Suci ya. Kalaupun nantinya ada pertanyaan dari hasil praktikumnya Suci, silahkan dilontarkan ya. Sekarang Ibu akan memutarkan hasil praktikum yang telah dilakukan oleh Suci dengan Alfian ya. Dewan yang beranggotakan saya sendiri atas nama Suci Alfiani dan rekan saya yaitu Alfian Rukmana Sukram, yang dimana belum sempat hadir pada praktikum kali ini karena suatu hal yang tidak memungkinkan. Nah, baik, untuk mengefisienkan waktu, silahkan teman-teman simak video berikut.
menjelaskan kembali mengenai hasil praktikumnya? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait hasil praktikum yang telah kelompok kami lakukan, yaitu pada sistem respirasi, yang dimana kami mengambil yaitu hewan belalang dan ulat bulu. Di mana berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan, adapun hasil yang kami tangkap dari praktikum tersebut, yang pertama itu hewan belalang ini pada awal itu 0,5 cm, kemudian yang ulat bulu ini 4,2 cm. Jadi jelas perbedaannya bahwa skala manometer pada ulat bulu itu lebih besar. Kemudian pada selang waktu 15 menit terakhir, di mana pada hewan belalang itu mencapai 1,2 cm. Kemudian pada ulat bulu di sini mencapai 6,8 cm pada 15 menit terakhir. Kemudian pada belalang yaitu dari 15 menit pertama dan 15 menit terakhir itu sebesar 1 cm. Kemudian pada ulat bulu besar perubahan skalanya yaitu sebesar 2,6 cm selang 15 menit pertama dan 15 menit terakhir. Kemudian untuk laju respirasinya itu sendiri pada hewan belalang itu 0,116 cm per menit. Kemudian pada ulat bulu yaitu 0,0433 cm per menit. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa mengapa terdapat perbedaan antara laju reaksi belalang dan ulat bulu itu sendiri. Nah, di situ terdapat catatan penting berdasarkan hasil di mana di sini semakin besar atau berat tubuh suatu hewan, maka akan semakin banyak pula oksigen yang dibutuhkan. Nah, kebetulan pada percobaan yang kami lakukan, ulat bulu memiliki bobot tubuh yang lebih besar dibandingkan belalang, sehingga frekuensi laju reaksinya pun lebih cepat dibandingkan dengan belalang. Baik, mungkin itu hasil praktikum dan kembalikan ke Ibu. Ya, bagaimana bisa dilihat hasil praktikum dari Suci dengan Alfian? Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari hasil praktikumnya ini? Saya, Bu. Ya, silahkan Muli. Ini cara perhitungan perubahan skalanya sama yang itu tadi laju respirasinya. Kenapa hasilnya bisa begitu? Sekarang saya munculkan ya. Ya betul. Nah, di sini kan tadi Ibu sudah ini ya, bahwa banyak pertanyaan yang akan muncul. Nah, kenapa pertanyaannya Muli? Tolong diulang dulu. Kenapa bisa hasilnya besar perubahan skalanya 0,7 pada belalang, kalau ulat bulu itu 2,6. Nah, laju respirasinya juga kenapa hasilnya begitu? Ya bisa mungkin dijawab Suci. Bagaimana caranya ya sehingga ini kan hasilnya 0,7 ya, 0,7 ini didapat dari mana ya Mulyana? Iya Bu. Iya Bu. Kemudian laju respirasinya ini juga didapat dari mana sehingga dia mencapai 0,00116 ya. Ya silakan Suci bisa dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan oleh Saudari Mulyana. Nah, di mana pertanyaannya itu bagaimana cara menghitung laporan praktikum tersebut. Nah, yang pertama pada perubahan skala. Yang pertama itu misalnya pada belalang. Kan awal 15 menit pertama itu 0,5 cm, kemudian akhir 15 menit 1,2 cm. Ini itu yaitu semacam berapa selisihnya antara 15 menit pertama dan 15 menit terakhir. Jadi cara perhitungannya itu 15 menit terakhir ini dikurang dengan 15 menit pertama, perubahan skalanya. Kemudian
eh, untuk perhitungan laju respirasi itu sendiri, kan di sini saya mengambil itu yang per menit. Berarti saya jadi di sini itu yang saya hitung yaitu pada besar perubahan skala dibagi dengan 60 detik. Jadi ya misalnya yang belalang itu 0,7 cm dibagi dengan 60 detik. Jadi hasilnya yaitu 0,00116 cm per menit. Berarti ini dalam kurung waktu 15 menit pertama dan 15 menit terakhir itu pergerakan laju respirasi pada belalang itu sekitar 0,00116 cm per menit. Baik. Bisa dimengerti, Muli? Jadi itu besar laju respirasi nadi dihitung per menit ki 60 detik toh? Iya. Karena hitungan per menit jadi dibagi 60 detik. Oke, iya, makasih. Jadi tadi ya 0,5 itu 0,5 cm itu ya dari menit pertama 15 menit pertama, kemudian 1,2 cm itu adalah 15 menit terakhir yang dihitung. Ya, jadi caranya untuk mendapatkan besar perubahan skala sampai 0,7 yang muncul itu dari 1,2 dikurang 0,5 cm ya. Rentangan waktunya ya. Kemudian dari 0,7 itu dibagi 60 detik ya. Jadi mendapatkan nilai 0,00116 ya cm per menit ya. Itulah hasil akhir yang didapatkan dari praktikum Suci ya, antara dua perbandingan antara belalang dengan ulat bulu. Ya, bisa dimengerti? Masih ada pertanyaan? Satu lagi. Jadi di hasil praktikumnya kelompok 1 yang lebih cepat itu ya dia membandingkan antara belalang dengan walang sangit. Nah, dilihat perbandingannya ya laju reaksinya yang paling cepat itu adalah belalang ya. Nah, kalau tadi kelompoknya Suci dia membandingkan belalang dengan ulat bulu, yang lebih cepat itu ternyata ulat bulu ya. Nah, kalau kelompok 1 dia belalang yang paling cepat. Nah, kalau untuk kelompoknya Nur Fadila dia membandingkan dengan apa? Belalang sama capung, Ibu. Belalang sama capung. Jadi untuk selanjutnya yang Ibu kembalikan nilainya adalah hasil praktikum ini ya. Jadi untuk yang belum mengirimkan tugas silahkan dikirimkan tugasnya ke classroom ya. Jadi untuk materi hari ini sudah dimengerti ya Mulyana untuk perhitungan laju reaksi perubahannya ya. Bisa dimengerti ya Muli? Iya Bu. Jadi setelah ini Muli sudah bisa melakukan praktikum kembali ya. Kemudian mengirimkan tugasnya ke classroom ya, meskipun terlambat Ibu masih memaklumi ya, Ibu masih memberikan kesempatan ya. Iya Bu, makasih Bu. Jadi Ibu akhiri pertemuan pada hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.